Semua orang bilang sahabat masa kecil tidak bisa mengalahkan kekasih dadakan. Tapi aku menikahi sahabat masa kecilku, Bai Ningding. Sayangnya, sampai mati pun dia tidak mencintaiku. Sayangnya, sampai mati pun dia tidak mencintaiku. Saat kecelakaan mobil terjadi, dia menggunakan tenaga terakhirnya. Lalu, pecahan kaca yang menusuk leherku ditekan kuat-kuat ke bawah. Aku bersedia memberikan segalanya agar aku bisa bertemu Qin Yibo lagi. Setelah itu, dia mengambil pecahan kaca dan menusukkannya kuat-kuat ke lehernya sendiri. Saat aku bangun lagi, aku melihat Bai Ningbing di depan semua orang. Tanpa ragu masuk ke pelukan Qin Yibo. Dalam perjalanan untuk bercerai, Bai Ningbing dan aku duduk di kursi belakang. Dengan jarak di antara kami seperti galaksi. Benar-benar harus bercerai? Ya, Qin Yibo sudah kembali. Aku sudah melewatkannya terlalu lama. Bai Ningbing mengucapkan kalimat ini tanpa ekspresi. Setelah berbicara, dia tidak tahu memikirkan apa. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Sejak menikah, aku belum pernah melihatnya tersenyum. Bunyi ding terdengar. Ponselnya menampilkan notifikasi pesan. Seketika wajah Bai Ningbing menjadi pucat pasi. Tubuhnya mulai bergetar. Air mata mengalir tanpa bisa dikendalikan. Meskipun menangis, dia tetap terlihat dingin dan anggun. Aku mengambil sapu tangan. Baru saja hendak menyerahkannya padanya. Dia tiba-tiba berdiri dengan panik, meraih dan mengendalikan kemudi di tangan sopir. Qin Yibo bunuh diri. Dia meninggal. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Semua karena kamu yang menghancurkannya. Ayo mati bersama. Sopir itu panik dan terkejut. Ingin merebut kembali kendali. Tapi sudah tidak bisa menghindari truk besar di depan. Aku terbaring di genangan darah. Membuka mata dengan bingung. Ingin menyelamatkan diri. Namun, Bai Ningbing sama sekali tidak memberiku kesempatan ini. Meskipun lengannya sudah berubah bentuk secara parah. Dia tetap menahan rasa sakit. Lalu, pecahan kaca yang menusuk leherku ditekan kuat-kuat ke bawah. Setelah itu, dia menunjukkan senyum. Mengambil pecahan kaca dan menusukkannya kuat-kuat ke lehernya sendiri. Qin Yibo, aku datang menemanimu. Tuan muda, kita sudah sampai di sekolah. Seseorang memanggilku. Membangunkan aku. Aku mendadak membuka mata dari rasa dingin. Mungkin karena adrenalin bekerja. Saat mati aku tidak merasa sakit. Hanya rasa dingin yang menusuk, rasa dingin kehilangan, dan rasa dingin keinginan Bai Ningbing agar aku mati. Semua bercampur. Aku benar-benar kehilangan keinginan untuk hidup. Tak peduli seberapa keras aku mencoba menghangatkan hati Bai Ningbing. Itu sia-sia. Aku melihat sekeliling dengan bingung. Belum sempat aku melihat satu sosok pun dengan jelas. Dia sudah melesat keluar. Aku membuka pintu mobil. Melihat sekolah menengah yang familiar di depanku. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi. Dan sosok yang sudah berlari sangat jauh itu adalah Bai Ningbing. Aku berjalan menuju ruang kelas berdasarkan insting. Pintu kelas sudah dikerumuni orang yang ingin menonton. Wow, ternyata Bai Ningbing dan Qin Yibo bersama. Apakah Fang Huan tahu? Mereka benar-benar berani berpelukan secara terang-terang. Aku sungguh iri. Sekitarnya dipenuhi bisikan. Saat melihatku, semua orang secara sadar menyingkir memberiku jalan. Mata Bai Ningbing memerah. Memeluk Qin Yibo seolah harta yang hilang telah ditemukan kembali. Melihatku, sekilas rasa jijik melintas di matanya. Hanya sesaat, aku sadar aku tidak sedang bermimpi. Aku hanya kembali ke masa lalu. Melihat kegembiraan dan kebahagiaannya, aku menundukkan pandanganku dan berkata pelan, "Sudah masuk kelas." Setelah berbicara, aku langsung masuk ke kelas. Kerumunan itu langsung bubar. Saudaraku yang baik, Heisei, sambil menoleh ke belakang melihat pasangan yang berpelukan itu, berjalan ke sisiku. "Hei, kau payah sekali. Orang yang sudah kau kejar begitu lama, ternyata bersama orang lain." Matanya tersenyum penuh canda. Tapi aku tahu dia sedang membelaku. Aku melirik keluar jendela. Pada Qin Yibo yang tampak sedikit bingung. Dan berkata dengan pahit, "Aku tidak menyukainya lagi. Jangan mengaitkannya denganku lagi di masa depan." Ya, aku tidak mencintai Bai Ningbing lagi. Sejak dia menahan rasa sakit. Dan harus menekan pecahan kaca. Hingga masuk ke tenggorokanku.
Cintaku padanya benar-benar hilang tak bersisa. Hazy menatapku dengan sedikit terkejut. Lagi pula, rasa posesifku terhadap Bai Ningbing bisa dilihat oleh orang bodoh sekalipun. Aku membuka tasku. Isinya bukan buku tugas, tapi semua makanan ringan. Semua adalah makanan kesukaan Bai Ningbing. Setelah berpikir, aku memasukkan semua isi tas ke dalam meja teman sebangkuku. Bel masuk kelas berbunyi. Bai Ningbing baru dengan enggan melepaskan leher Qin Yibo. Tatapan Qin Yibo berkedip-kedip, tidak berani menatapku. Penampilannya yang pengecut membuatku sangat getir. Bai Ningbing selalu berpikir bahwa aku menggunakan cara curang, memaksa Qin Yibo pergi ke luar negeri, dan menyebabkan mereka berpisah. Tapi siapa tahu, awalnya Qin Yibo yang mendatangiku untuk bernegosiasi. Asal aku menyerahkan beasiswa studi di luar negeri itu padanya, dia tidak akan memperebutkan Bai Ningbing denganku lagi. Saat itu, aku sangat mencintainya. Tetapi pandangannya selalu tertuju pada Qin Yibo. Kesempatan yang datang sendiri, tentu saja harus kuambil. Kemudian, Qin Yibo pergi ke luar negeri. Bai Ningbing dan aku terus perang dingin hingga lulus kuliah. Bai Ningbing kembali ke kursinya, menabrak mejaku, tuangkan roti dan susu untukku. Dia duduk di barisan depan, bahkan malas untuk berbalik. Aku langsung pura-pura tidak mendengar dan melamun sambil menelungkupkan kepala di meja. Barulah dia berbalik dan menatapku. Melihatku murung, dia cemberut tidak senang. Tetapi sorot mata kemenangannya sangat jelas. Ya, dia bersama orang yang disukainya. Ditambah ada aku, si budak cinta. Dia bisa dibilang pemenang dalam hidup. Setelah 1 jam pelajaran selesai, pikiranku baru sedikit jernih. Melihat meja teman sebangku yang masih kosong, aku memutuskan mencari kesibukan untuk mengalihkan perhatian. Begitu pelajaran usai, Bai Ningbing langsung mengambil ransel yang tergantung di kursiku. Setelah menggeledah lama dan tidak menemukan apa-apa, dia langsung merogoh mejaku dan mulai mencari. Mana camilan yang kau bawakan untukku? Aku belum sarapan. Matanya yang indah terlihat kesal. Sama seperti setelah menikah di kehidupan sebelumnya. Menuntutku seolah itu adalah hal yang wajar. Biasanya, aku akan bertingkah bodoh dan membujuknya dengan suara rendah. Tapi sekarang, kenapa aku harus peduli kalau kau belum sarapan? Aku menggendong ranselku dan memasukkan kembali camilan yang tadi kumasukkan ke meja teman sebangku. Berbalik dan pergi. Bai Ningbing menghentakkan kaki, mencibir dingin. Kau sudah berani. Jangan harap aku akan mudah memaafkanmu. Ini adalah cara dia selalu mengancamku. Mendengar ini, aku merasa sangat ironis. Dia hanyalah putri dari pembantu rumah tanggaku. Mengandalkan cintaku. Dia benar-benar tidak tahu diri. Setelah berpikir, aku menelepon ke rumah. Mama, bereskan kamar Bai Ningbing. Suruh dia pindah ke tempat seharusnya. Dan untuk biaya hidupnya, 183 hentikan saja. Ibuku terkejut, tetapi juga sangat bersemangat. Dia tidak bertanya alasannya, seolah takut aku akan menarik kata-kataku. Dan dengan cepat menutup telepon, setelah setuju. Aku memang bodoh. Demi menyenangkan Bai Ningbing, aku mengancam dengan studiku, agar ibuku memperlakukan Bai Ningbing seperti putrinya sendiri. Tidak hanya mengancam keluarga, menyiapkan kamar pribadi untuk Bai Ningbing, tetapi juga menanggung semua biaya hidupnya, agar dia melihat betapa aku peduli. Tunjangan bulanannya bahkan lebih tinggi dariku. Memikirkan ini, aku ingin sekali menampar diriku sendiri beberapa kali. Setelah bertanya kepada wali kelas alamat rumah teman sebangkuku, aku langsung bergegas ke sana. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, teman sebangku ini juga tidak masuk selama beberapa hari. Saat aku mendengar kabarnya lagi, dia sudah bunuh diri. Teman sebangku adalah gadis yang sangat pendiam, belajar dengan tekun, dan nilainya juga bagus. Aku sungguh tidak bisa membayangkan alasan apa yang dimiliki orang seberusaha itu untuk bunuh diri. Setelah melewati beberapa gang kecil yang berbau busuk, aku akhirnya menemukan rumahnya. Di depan rumah yang bobrok, tertulis huruf besar bongkar. Aku mengangkat alis dan melanjutkan naik ke atas. Semakin tinggi aku berjalan, semakin kuat perasaan sedihnya. Sampai aku melihat bait putih yang tertempel di pintu. Hatiku mencelos. Kakiku terasa berat seperti diisi timah.
Tidak bisa melangkah lebih jauh. Pintu kamar terbuka begitu saja. Isak tangis pelan terdengar dari cahaya lampu yang redup, yang membuat punggungku merinding. Hei Yao Yao! Aku berteriak pelan ke dalam ruangan. Isak tangis di dalam ruangan mendadak berhenti. Kemudian seorang gadis bertubuh ramping keluar. Matanya merah dan bengkak. Saat melihatku, wajahnya yang kusam akhirnya menunjukkan warna lain. Bagaimana kau menemukan rumahku? Aku lihat kau tidak masuk sekolah. Datang untuk melihat ada apa. Dia hanya berdiri di ambang pintu. Tidak berniat sedikit pun untuk mengundangku masuk. Setelah berpikir, aku memberanikan diri berkata, tidak ingin mengundangku masuk untuk duduk. Aku membawakan catatan pelajaran beberapa hari ini. Hei Yao Yao menarik napas dalam-dalam. Dan dengan enggan memberiku jalan. Begitu masuk, aku melihat sebuah foto yang diletakkan di depan meja makan. Itu adalah foto seorang nenek tua yang ramah. Sementara di samping meja, tergeletak sebuah botol yang sangat mencolok. Aku belum pernah melihat seperti apa racun pertanian. Tapi aku yakin, botol yang diletakkan di meja itu adalah racun pertanian. Aku langsung panik. Kau tidak meminumnya? Kan tanda tanya. Hei Yao Yao dengan panik, ingin menyembunyikan botol itu. Dengan cepat aku merebutnya. Ikut aku ke rumah sakit. Dia berdiri kaku di tempatnya. Hei Yao Yao! Apa yang kau lakukan? Nenekmu bersusah payah membesarkanmu. Dia berharap melihatmu menjalani hidup bahagia. Hei Yao Yao langsung ambruk. Aku berusaha keras belajar. Berusaha keras melepaskan diri dari takdir. Tapi hasilnya apa? Padahal sudah mau menandatangani kontrak pembongkaran. Tapi pengembang tiba-tiba menarik diri. Nenekku menunggu uang ganti rugi itu untuk menyelamatkan nyawanya. Mengapa? Mengapa memberiku harapan? Lalu membuatku putus asa. Dia berjongkok di lantai tanpa kendali, menutupi wajah dan menangis. Setelah mengetahui kejadiannya, aku baru tahu. Nenek Hei Yao Yao, setelah tahu pembongkaran tidak jadi, bunuh diri agar tidak membebani Hei Yao Yao. Perasaanku campur aduk, karena masalah penarikan pembongkaran ini adalah hal yang kuancam agar papa lakukan. Ayahku membeli beberapa bidang tanah untuk pembangunan, agar keluarga Beningbing bisa mendapatkan uang ganti rugi. Aku membujuk papa untuk berinvestasi di daerah mereka terlebih dahulu. Investasi ini pun tidak terlalu dipedulikan oleh papa. Tetapi karena tindakan ini, pembongkaran di pihak keluarga Yao Yao secara alami tertunda. Aku tidak menyangka ini akan merenggut 2 nyawa. Sementara keluarga Beningbing mendapatkan uang ganti rugi. Dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih padaku. Dia hanya bilang itu keberuntungan bagi keluarganya. Dan menyuruhku untuk tidak mengungkit-ungkit masalah ini. Hidup benar-benar melelahkan. Aku juga tidak punya semangat untuk hidup lagi. Aku membujuknya untuk waktu yang lama. Akhirnya, entah kalimat mana yang menyentuh hatinya. Tatapannya akhirnya kembali bersinar sedikit. Karena khawatir dia akan melakukan hal bodoh lagi. Aku bergegas lari ke bawah dan membelikannya sebuah ponsel. Melihat tidak ada makanan sama sekali di rumahnya, aku juga meninggalkan semua camilan di tasku untuknya. Setelah menyelesaikan semua ini, hari sudah gelap. Beningbing juga menelponku. Begitu aku mengangkatnya, suara yang penuh cemoohan dan tuduhan terdengar. Fang Yuan, cepat kembali ke sini. Nada perintahnya seperti sedang menyuruh seekor anjing. Aku menarik napas dalam-dalam dan menelpon papa. Hari ini aku terlalu sibuk menghibur Hei Yao Yao. Hampir lupa membatalkan pembongkaran rumah Beningbing. Papa tidak bertanya banyak, hanya berkata dengan sungguh-sungguh kepadaku, kau sudah besar sekarang. Aku tidak akan melarangmu memanjakan seorang wanita. Tapi jangan memanjakannya sampai dia menjadi kacang lupa kulit. Sesampainya di rumah, Beningbing duduk dengan angkuh di sofa rumah. Tangan rampingnya memegang garpu, memakan buah. Sementara ibunya, Bibi Wang, menatap semua itu dengan wajah puas. Melihatku, dahinya mengerut. Dia menyilangkan kaki dan mengusap pelipisnya. Ibumu membuang semua barang di kamarku? Cepat bereskan itu. Nada perintahnya, seolah-olah dia adalah nyonya rumah ini. Memang benar di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, dia jelas tidak memahami situasinya. Ibuku berdiri di samping, menatapku lurus-lurus. Takut aku mengancamnya lagi. Aku menatapnya dengan datar.
Kalau dibuang, ya dibuang. Putri seorang pembantu, tinggal di kamar utama selama ini. Benar-benar mengira dirinya nyonya rumah. Bai Ningbing jelas tidak menyangka aku akan bicara seperti itu. Matanya penuh rasa tak percaya. Mama, bagaimana ini bisa terjadi? Putri seorang pembantu, masih menikmati diri di rumahku. Apakah dia pantas? Aku mengambil piring buah setengah makan di depannya, dan dengan jijik membuangnya ke tempat sampah. Aku tahu tindakan ini pasti akan membuat Bai Ningbing marah. Benar saja. Bai Ningbing berdiri dan berjalan ke arahku, menamparku tanpa ragu. Fang Yuan, kau keterlaluan. Dia mengusap tangannya, menatapku dengan sedih, menunggu aku menghiburnya. Benar, aku memang orang yang sebodoh itu. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia marah dan memukulku, aku bahkan mendekatkan wajahku dan bertanya apakah tangannya sakit, dan memintanya tidak melakukannya sendiri lain kali. Kali ini, ibuku bergegas seperti orang gila, menampar wajah Bai Ningbing berkali-kali. Kau ini siapa? Berani menyentuh anakku? Tidak tahu diri. Kurasa kalian berdua tidak perlu bekerja lagi. Pergi saja. Bai Ningbing jelas tidak menyangka ibuku akan main tangan. Dia tertawa marah dan berteriak padaku. Kau hanya melihat ibumu menindasku begini? Aku sedang memeriksa tangan ibuku yang sedikit merah dan bengkak. Katamu kau mau memukul. Ya pukul saja. Mengapa malah melukai diri sendiri sampai begini? Lain kali, pakai saja benda yang mudah digenggam. Perlakuan yang tadinya milik Bai Ningbing dialihkan kepada ibuku. Bai Ningbing yang marah meraih vas bunga di samping dan membantingnya ke lantai. Fang Yuan, ini vas dari dinasti Tang. 366 harganya 8 juta. Ibuku langsung mendorongku menjauh, menatap pecahan di lantai dengan sedih dan tanpa kata. Bai Ningbing melipat tangannya di dada, mengangkat dagunya dengan angkuh. Fang Yuan, cepat suruh ibumu minta maaf padaku, atau aku akan menghancurkan seluruh rumahmu. Aku menatapnya seperti orang bodoh, dan segera menghubungi polisi. Ketika polisi tiba, Bai Ningbing masih terlalu angkuh untuk mengakui kesalahan, bahkan menunjukkan sikap tidak sopan kepada petugas polisi. Bibi Wang berdiri terpaku di tempatnya, melihat putrinya dibawa pergi. Tidak tahu harus bicara apa. Bibi Wang, aku beri kau waktu 15 menit. Segera kemasi barangmu dan pergi. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ningbing pasti tidak akan memaafkanmu kalau dia kembali. Setelah bertahun-tahun, Bibi Wang juga menjadi cukup sombong. Dia sudah mulai menganggap dirinya sebagai ibu mertuaku. Aku tidak banyak bicara, memerintahkan kepala pelayan untuk segera mengusirnya. Tidak sampai 15 menit, semua barang Bibi Wang sudah dibuang di luar gerbang besi. Sekitar jam 12 malam. Mungkin Bai Ningbing sudah tidak tahan lagi. Kantor polisi menelponku. Halo, telepon baru saja terhubung. Suara Bai Ningbing langsung terdengar. Aku adalah calon Nyonya Fang. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan mengingat kalian semua. Kalian semua tidak usah berharap naik jabatan. Dia mengancam semua orang dengan nada menghina. Orang yang menelponku juga sedikit marah. Meskipun Anda ingin menjaminnya keluar, kami tidak akan membiarkannya. Ini terlalu menghina. Pak Polisi, dia hanya putri pembantu rumah tangga kami. Tadi pembantunya juga sudah dipecat. Lakukan saja sesuai prosedur. Jika dia tidak bisa membayar ganti rugi, proses saja sesuai hukum. Setelah berbicara, aku segera memblokir semua orang yang terkait dengan Bai Ningbing. Semuanya kumasukkan ke daftar hitam. Kukira Bai Ningbing setidaknya akan menghabiskan 1 atau 2 hari di kantor polisi. Tidak disangka, keesokan harinya, aku bertemu dengannya lagi di sekolah. Dia duduk di kursinya, menatapku yang lewat dengan mata memerah. Sementara itu, Qin Yibo dengan penuh perhatian menyeka air matanya. Melihatku tidak bereaksi, Qin Yibo berbalik dan berkata kepadaku, aku sudah dengar semuanya. Fang Yuan, masalah ini memang kau yang keterlaluan. Cepat minta maaf pada Ningbing. Tadi malam, aku membantumu mengeluarkan Ningbing dengan jaminan. Segera transfer 10.000 untuk biaya jaminannya malam ini, kata Qin Yibo. Dia sudah meletakkan kode QR pembayaran di depanku. Qin Yibo, jangan merendahkan dirimu padanya.
Aku tidak akan memaafkannya. Setelah berbicara, dia menatapku dengan tajam. Aku hanya menatap kosong ke posisi teman sebangkuku. Kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan, aku baru saja ingin minta izin untuk memeriksanya. Hei Yao Yao masuk perlahan dengan ranselnya. Saat melihatku, dia sedikit mengangguk padaku. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Melihatku tidak memedulikannya, Bai Ningbing berbalik dengan tidak sabar dan berbicara padaku. Fang Yuan, kau segera kembalikan uang jaminan pada Qin Yibo. Dan tambahkan 10.000 yuan lagi. Tadi malam, dia berusaha keras membantumu. Mendengar kata-kata ini, Qin Yibo, matanya juga berbinar. Dia mendorong kode QR pembayaran lebih dekat ke depanku. Aku mencibir dan bertanya, boleh aku tahu apa yang dia bantu? Saat ini, teman-teman sekelas mulai berdatangan. Semua orang menoleh ke arah kami. Wajah Bai Ningbing memerah. Lalu, dia tampak mengerti sesuatu. Mencibir, kau cemburu. Kan tanda tanya. Karena aku dan Qin Yibo bersama. Ya, kau bersamanya. Wajar dia membantumu. Kenapa masih meminta uang padaku? Bagaimana? Jangan-jangan kau ingin aku mengeluarkan uang 457 untuk membiayai kencan kalian? Kau sangat perhitungan. Aku tidak akan pernah menyukaimu seumur hidupku. Bai Ningbing cemberut dan mencibir dingin. Karena tidak mendapatkan uang, wajah Qin Yibo agak jelek. Fang Yuan, kenapa kau bisa memperlakukan Ningbing seperti ini? Meskipun dia bersamaku, bukankah dia tetap orang yang kau suka? Bukankah wajar berkorban untuk orang yang disukai? Cepat bayar uangnya kembali. Cara dia berbicara. Semua teman sekelas mau tidak mau menggelengkan kepala. Aku tidak menyukainya lagi. Orang yang kusukai adalah dia. Aku menopang daguku dengan tangan. Menatap Hiao Hiao yang duduk di samping. Mendengar kata-kataku, dia dengan kaku menoleh ke arahku. Kau pura-pura saja. Bai Ningbing mendengus dingin. Menggeser meja belajarnya ke depan. Membuat jarak dengan mejaku. Sudah pernah hidup sekali. Masih saja kekanak-kanakan. Dia tidak berpikir, dia terlihat imut begini. Kan tanda tanya. Seminggu penuh berikutnya, Bai Ningbing tidak berbicara denganku. Dia hanya menatapku dengan mata penuh keluhan dan kebencian. Sampai tiba saatnya untuk memberikan tunjangan bulanan kepada Bai Ningbing. Tunjangan bulanan kepada Bai Ningbing. Hari itu dia gelisah. Selalu mengeluarkan ponselnya. Sampai sekolah usai sore hari. Dia masih belum menerima tunjangan. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia mencegatku di gerbang sekolah. Dengan lancar ingin masuk ke mobil. Aku dengan cepat mengunci pintu mobil. Menurunkan kaca jendela dan menatapnya. Fang Yuan. Bai Ningbing menatapku dengan marah. Mobilku bukan untuk sembarang orang. Kenapa ibumu belum mentransfer uang tunjanganku bulan ini? Apakah dia meremehkanku dan ingin mempermalukanku? Aku melihat orang-orang yang menonton. Dan berkata dengan lantang. Kau hanyalah putri pembantu rumah tanggaku. Keluargaku mengasihanimu makanya memberimu tunjangan. Sekarang ibumu sudah dipecat dari rumahku. Beraninya kau masih datang meminta tunjangan padaku. Setelah identitasnya terbongkar, mata Bai Ningbing langsung memerah. Dia melemparkan tasnya ke wajahku dan lari sambil menangis. Qin Yibo datang, menatapku yang duduk di dalam mobil dari atas ke bawah. Matanya menunjukkan rasa iri. Kau benar-benar keterlaluan kali ini. Transfer 100.000 padaku. Aku akan pergi membujuknya untukmu. Kalau tidak, hubungan kalian akan benar-benar hancur. Dia mengeluarkan kode QR pembayaran ponselnya dengan sungguh-sungguh. Aku langsung menyuruh sopir pergi. Saat pergi, roda mobil langsung melindas ransel Bai Ningbing. Untuk beberapa waktu ke depan, Bai Ningbing benar-benar putus denganku. Dia menyebarkan kata-kata keras di mana-mana, menyatakan putus denganku, dan terus menunjukkan sikap tidak senang pada teman-temanku. Haize dipermalukan di depan umum beberapa kali olehnya, tapi selalu menahan diri dan tidak melawan. Hari itu, aku dan Haize membawa Hiao Hiao makan di kantin sekolah. Bai Ningbing dan Qin Yibo berjalan beriringan. Mereka mencari-cari dan tidak menemukan tempat duduk. Langsung menuju ke arah kami. Minggir. Bai Ningbing berteriak pada Hiao Hiao. Selama waktu ini,
agar Hiao Yao memiliki pegangan psikologis. Aku memintanya menjadi guru lesku. Aku melirik. Lauk di mangkuk Ningbing dan Qin Yibo. Hanya ada satu sayuran dan semangkuk sup gratis. Melihat makanan mewah di mangkuk Hiao Yao, Bai Ningbing semakin marah. Fang Yuan, suruh dia pergi. Mari kita bicara baik-baik. Asal kau meminta maaf dengan baik. Yao Yao, makan yang banyak. Aku mengabaikan mereka berdua. Terus menambahkan lauk untuk Hiao Yao. Dia terlalu kurus. Bai Ningbing diabaikan. Harga dirinya jatuh. Jadi dia menendang Hazi dengan kaki. Kau minggir. Setelah waktu ini, Heiza benar-benar percaya bahwa aku tidak lagi menyukai Bai Ningbing. Dia menjulurkan kakinya yang panjang dan menendang balik Bai Ningbing. Kau pikir kau siapa? Berani menyuruhku? Bai Ningbing ditendang sampai kehilangan keseimbangan. Dan semua sup di tangannya tumpah ke badannya. Dia terlihat kacau. Aku memandang semua ini dengan dingin. Ingin tertawa kecil. Bai Ningbing selalu berpikir rasa hormat yang diberikan orang lain padanya. Karena dia pantas mendapatkannya. Padahal, tanpa diriku, tidak ada yang akan menghormatinya. Bai Ningbing malu dan marah. Qin Yibo juga merasa sangat malu. Dia menarik Bai Ningbing dan cepat-cepat pergi. Begitu mereka pergi, Hiao Yao langsung menepis tanganku. Cukup. Mereka sudah pergi. Jangan berakting lagi. Sudah bulan Mei. Tapi tangannya masih terasa sangat dingin. Bagaimana kau tahu aku tidak benar-benar menyukaimu? Hiao Yao menundukkan kepala dan berkata, aku tidak pantas untukmu. Aku sudah sangat bersyukur bisa membantumu les. Mendengar ini, hatiku terasa rumit. Aku tidak menghabiskan makanan dan pergi ke pavilion sendirian. Selama waktu ini, aku memang menggunakan Hiao Yao untuk membalas dendam pada Bai Ningbing. Tapi ini jelas bukan karena aku masih mencintainya. Ingin membuatnya cemburu. Aku hanya ingin membuatnya menderita. Nada bicara Hiao Yao begitu rendah. Dimanfaatkan memang tidak menyenangkan. Saat aku sedang berpikir, suara Qin Yibo terdengar. Ningbing, bagaimana kalau kau minta maaf saja pada Fang Yuan? Biaya pengobatan ibuku tidak bisa menunggu lagi. Aku tahu ini menyakitimu. Tapi aku akan memberimu kompensasi yang layak. Qin Yibo, jangan bicara seperti itu. Aku tidak tahu penyakit bibi separah ini. Ini semua salah Fang Yuan. Aku minta maaf padanya sih tidak masalah. Aku hanya khawatir kau cemburu. Aku tidak masalah. Asal aku tahu kau memilikiku di hatimu. Itu cukup. Aku hanya khawatir kau merasa dirugikan. Semua penderitaan yang kau rasakan di sisi Fang Yuan akan kubalas di masa depan. Aku menatap dua orang yang berdiri di hutan bambu. Berpelukan. Rasanya seperti menelan lalat. Apakah aku adalah bagian dari skema mereka? Untungnya, ujian masuk perguruan tinggi tinggal kurang dari sebulan lagi. Kompensasi sebesar 8 juta yuan itu sudah cukup untuk membuat Bai Ningbing menderita. Sore hari sepulang sekolah, Bai Ningbing lagi-lagi mencoba masuk ke mobilku. Aku sedang menunggu seseorang. Aku tidak sempat menghentikannya. Dia menerobos masuk ke mobil. Ranselku ada di rumahmu. Kan tanda tanya. Aku akan ke rumahmu untuk mengambilnya. Aku menunjuk ke kandang anjing di dekat sana tempat seekor anjing tidur. Ranselmu ada di sana. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam, menyilangkan kaki dan hendak memakan buah di dalam mobil. Melihat sosok Hiao Yao, aku menjadi sedikit cemas. Entah kenapa, aku agak takut membiarkan Hiao Yao melihatku bersama Bai Ningbing. Sebenarnya, apa yang mau kau lakukan, Fang Yuan? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku bisa memaafkanmu. Tetapi, kau harus bertanggung jawab atas biaya pengobatan ibu Qin Yibo. Lalu, vas bunga yang kupecahkan terakhir kali. Aku menderita banyak di kantor polisi. Dan kau bahkan menyuruhku membayar ganti rugi. Aku benar-benar marah. Beri aku 10 juta untuk masalah ini. Aku bisa melupakan semua ini. Semakin aku mendengar, semakin aku tidak bisa berkata-kata. Melihat Hiao Yao akan segera datang, aku menendang Bai Ningbing keluar dengan satu kaki. Aku menyuruh sopir membawa mobil ke gerbang utama. Fang Yuan, aku benar-benar marah. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku mengambil ransel Hiao Yao dan mengajaknya masuk ke mobil. Ujian masuk universitas akan segera tiba.
Kau pasti sangat lelah belakangan ini. Setelah bertahun-tahun bekerja di masyarakat, aku sudah lama melupakan pelajaran SMA. Tapi aku cepat mempelajarinya. Dengan seseorang membimbingku, nilaiku sekarang sudah mencapai 600 poin. Di kehidupan sebelumnya, aku mendapat 650 poin. Bai Ningbing dan Kinibo hanya mendapat 560 poin. Khawatir mereka akan bersama di universitas. Aku juga mendaftar ke sekolah yang sama dengan mereka. Meskipun belajar tidak terlalu berguna bagiku, pengetahuan dari kehidupan sebelumnya sudah cukup bagiku untuk mengembangkan perusahaan. Tapi siapa yang akan keberatan jika memiliki pendidikan tinggi? Di satu sisi, aku belajar keras. Di sisi lain, Bai Ningbing berusaha keras membalas dendam padaku. Dia menjadi lebih berani, membawa Kinibo, dan memamerkan kemesraan di depanku. Menjelang ujian masuk universitas, dia mengirimi aku pesan MMS. Kehidupan ini, aku akan selamanya miliki Yibo seorang. Gambar yang menyertai adalah tempat tidur besar di motel kecil. Spraynya kekundingan, dekorasinya usang. Terlihat jelas itu adalah penginapan yang bisa ditempati dengan puluhan yuan per malam. Karena ujian akan segera tiba, suasana hatiku cukup baik. Jadi aku membalasnya. Bai Ningbing, teruslah. Bai Ningbing langsung membalas. Kau yang memaksaku. Setelah itu, aku tidak peduli lagi. 2 hari ujian berikutnya berjalan lancar. Dan waktu pembayaran utang Bai Ningbing juga akan tiba. Saat itu, mereka sepakat untuk membayar setelah ujian masuk universitas. Sekarang, aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Setelah bertahun-tahun, jika dia tidak menghabiskan tunjangan yang kuberikan, seharusnya dia bisa menabung 2 juta yuan. Gaji ibunya juga lumayan. Mereka pasti bisa mengumpulkan 3 juta yuan. Saat aku datang menagih utang, Bai Ningbing masih mengangkat kepalanya dengan angkuh. Berikan uangnya padanya. 8 juta yuan. Tapi kami tidak punya 8 juta yuan. Ibu Bai Ningbing cemas. Kata Ibu Bai Ningbing dengan cemas. Bukankah rumah ini akan segera dibongkar? Uang ganti ruginya pasti banyak nanti. Jual saja rumah ini dulu, katanya sambil menarik keluarganya ke samping. Tenang saja. Fang Yuan hanya menguji kesabaranku. Sekarang tinggal lihat siapa yang menyerah lebih dulu. Apa aku tidak mengenalnya? Nanti semua uang ini akan kudapatkan kembali. Barulah keluarganya bisa bernapas lega. Akhirnya, Paman Bai Ningbing menawarkan 5 juta yuan. Membeli rumah mereka. Dia berjanji bahwa mereka bisa membelinya kembali seharga 8 juta yuan. Jika mereka tidak membelinya, uang ganti rugi pembongkaran akan menjadi milik pamannya. Aku menerima uang itu dengan senang hati dan menghela napas saat melihat gedung tua yang bobrok ini. Di kehidupan sebelumnya, aku menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan daerah ini. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Meskipun tidak rugi, tapi juga tidak menghasilkan uang. Di bawah pengaruhku, Papa memilih untuk melanggar kontrak dan membatalkan pembongkaran tanah ini. Mimpi saja sana. Seumur hidup ini, tempat ini akan tetap menjadi daerah kumuh. Aku mendapatkan 8 juta yuan. Aku ingin mencari Hershey dan Hiao Yao untuk merayakan dengan baik. Tapi rumahnya sudah kosong. Aku menerima surat perpisahan darinya. Dia bilang terima kasih karena aku muncul hari itu. Dia akan membalas budiku jika sudah mampu. Aku benar-benar kehilangan kabar tentang Hiao Yao. Aku bertanya pada guru berkali-kali. Ke sekolah mana dia pergi. Tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Aku merasa hampa di hati. Untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman ini, aku menggunakan 8 juta yuan yang kudapat untuk berbisnis. Liburan musim panas berakhir. Bai Ningbing muncul di depanku lagi. Dia terlihat kurus dan berantakan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Nyonya Fang yang mewah di kehidupan sebelumnya. Hanya ekspresi sinis dan angkuh di wajahnya yang tidak berubah. Fang Yuan, aku hamil anak Kinibo. Menyesal. Aku mengerutkan kening, mengamatinya. Aku merasa malu karena pernah menyukai orang seperti ini. Untungnya, di kehidupan ini aku tidak ada hubungan dengannya. Kalau tidak, itu akan lebih memalukan daripada memiliki catatan kriminal. Penyesalan tidak ada gunanya. Aku akan melahirkan anaknya, kemudian menikahimu.
membuatmu menderita melihatku membesarkan anaknya. Ini adalah hutangmu padanya dari kehidupan sebelumnya. Dia menatapku dengan sinis, mengira dengan begitu dia bisa menyakitiku. Aku segera mengirim pesan kepada manajemen properti, meminta mereka membawa petugas keamanan. Ketika Bai Ningbing digiring pergi, dia berteriak histeris. Fang Yuan, jangan pernah berpikir untuk menyuruh orang menggugurkan anakku. Ini anakku dan Qin Yibo. Bahkan jika kau mencintaiku, kau tidak berhak melakukannya. Meskipun aku mati, aku akan tetap melahirkan anakku dan Qin Yibo. Jika kau berani menyentuh anak ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Di tengah teriakan dan perjuangannya yang putus asa, dia diangkat oleh satpam keluar gerbang perumahan. Lalu tidak ada lagi yang peduli padanya. Aku melihat di video yang dikirim oleh satpam. Dia terus bergumam. Kenapa setelah membuangku, mereka tidak memedulikanku lagi? Bukankah Fang Yuan seharusnya memaksaku menggugurkan anak, lalu memulai lagi denganku? Suaranya agak lemah, dan matanya perlahan mulai menunjukkan kepanikan. Ningbing, bagaimana tanda tanya? Apakah Fang Yuan menyakitimu? Kalau dia berani menyentuh anak kita, aku akan melawannya sampai mati. Qin Yibo menatap ke dalam perumahan dengan linglung, berharap seseorang bisa segera keluar. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Menurutmu Fang Yuan menyerah padaku? Bai Ningbing dengan cemas mencengkeram Qin Yibo, merasakan sesuatu menghilang. Qin Yibo juga terlihat bingung. Kau sudah masuk? Kan tanda tanya. Yeah. Qin Yibo mengerutkan kening dengan erat. Lalu, kenapa dia tidak beraksi? Keduanya tenggelam dalam kebingungan. Aku menutup videonya. Aku tidak ingin tahu lagi tentang Bai Ningbing. Saat tahun kedua kuliah, entah bagaimana Bai Ningbing menemukan kontakku, dan dengan marah mempertanyakan aku. Apakah ini perbuatanmu lagi? Aku sedikit bingung. Aku hampir melupakan keberadaannya. Apakah kau menggunakan cara curang lagi? Memaksa Qin Yibo ke luar negeri? Kau tidak tahu di kehidupan sebelumnya betapa banyak kesulitan yang dia alami di luar negeri. Fang Yuan, kau benar-benar kekanak-kanakan. Baiklah, aku menyerah. Oke, aku setuju menikahimu. Jangan lagi menargetkan Qin Yibo. Aku melihat waktu. Di kehidupan sebelumnya, Qin Yibo juga pergi ke luar negeri sekitar waktu ini. Jadi, Bai Ningbing mengira aku masih menyukainya selama ini. Konyol sekali. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Tapi Bai Ningbing tidak percaya. Jangan bohong. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Sejak hari kau bersama Qin Yibo, aku sudah tidak tertarik padamu. Apa kau mengerti sekarang? Aku tidak percaya. Jika kau tidak menyukaiku, kenapa kau tidak mencari pacar dan tidak berdekatan dengan gadis manapun? Bai Ningbing berkata dengan nada mengejek. Kau gila ya? Aku terlalu malas membuang kata-kata lagi padanya. Aku tidak berkencan. Memang, karena seseorang yang kusukai, orang itu jelas bukan dia. Aku membuka aplikasi media sosial, masuk ke akun He Yao Yao. Dia sekarang penuh percaya diri. Seluruh dirinya terlihat bersinar. Selain itu, dia juga akan pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Gadis yang pemalu, seperti itik buruk rupa itu, perlahan bertransformasi menjadi angsa putih. Bai Ningbing mendatangiku beberapa kali berikutnya, ingin menyerahkan anaknya pada ibuku untuk diurus. Aku langsung melapor polisi, mengatakan dia ingin menelantarkan anak. Dia hanya bisa bersembunyi di rumahnya yang bobrok dan bocor. Hari demi hari, dia menunggu Qin Yibo kembali. Haise memberitahuku kabarnya. Keluarganya semakin tidak senang padanya, karena tidak punya uang dan malah punya anak lagi. Semua orang di keluarganya ingin mengusirnya. Tapi dia terus mengatakan bahwa aku akan menikahinya setelah lulus kuliah. Barulah keluarganya bisa tenang. Karena tidak punya uang, hidupnya benar-benar sulit. Beberapa tahun ini, karena harus membesarkan anak dan mencari nafkah, dia hanya bisa berjualan di pinggir jalan. Pada hari kelulusan kuliah, Bai Ningbing muncul lagi. Dia berpakaian mewah dan berkilauan, berdiri dengan bangga di depan aku dan teman-teman sekelasku. Di kehidupan sebelumnya, saat foto kelulusan, aku melamarnya. Lapangan di dekat sana sudah diberi garis berbentuk hati oleh seseorang.
didekorasi romantis dengan bunga dan balon. Tulisan Mary May menarik perhatian dan rasa iri banyak orang. Bai Ningbing tentu saja melihatnya sekilas. Dia mendengus pelan, memalingkan kepalanya, dan cemberut. Kau ingin menggunakan opini publik lagi? Untuk memaksaku menerima lamaranmu. Kau selalu menggunakan cara ini. Baiklah, baiklah. Kali ini aku menerimamu. Dia berjalan dengan angkuh menuju pusat tempat lamaran. Baru saja dia mengulurkan kaki, ingin melangkah masuk. Dia ditarik keluar oleh seorang gadis. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat ada yang sedang melamar? Jangan mengacau. Bai Ningbing ditarik sampai hampir kehilangan keseimbangan. Dia menatap gadis di depannya dengan marah. Aku adalah tokoh utama dalam acara lamaran ini. Gadis itu seolah mendengar lelucon besar. Mana mungkin kau? Bai Ningbing mengangkat dagunya dengan bangga, membuat orang di sekitarnya iri. Namun, sebelum penonton sempat merasa iri beberapa detik, gadis itu langsung menghancurkan mimpi indahnya. Ini untuk temanku, disiapkan untuk melamar pria yang dia sukai secara diam-diam. Bahkan dalam mimpi, kau harus tahu diri. Oke, seorang gadis melamar seorang pria, di bawah tatapan kaget semua orang. Hei Yao Yao perlahan muncul dari kerumunan. Aku didorong dari belakang. Dan tanpa sadar, aku berdiri tepat di tengah bentuk hati. Melihat Hei Yao Yao, aku terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Mataku perlahan mulai berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya setelah 4 tahun. Lama tak jumpa. Maukah kau menikah denganku? Menjadi pendamping hidupku? Mata Hei Yao Yao memerah. Lingkaran matanya sedikit merah. Namun tatapannya sangat tulus. Bai Ningbing langsung terpana. Dia berlari di antara kami seperti orang gila. Hei Yao Yao. Siapa kau ini? Orang miskin sepertimu. Kau masih ingin merayu Fang Yuan? Hei Yao Yao sama sekali tidak memedulikannya. Menatapku dan berkata perlahan. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Makanya aku terus berusaha keras selama bertahun-tahun ini. Ini perusahaanku. Saat ini, keuntungan tahunannya sekitar 100 juta yuan. Di masa depan, ini bisa berkembang lebih baik lagi. Hei Yao Yao memasukkan setumpuk dokumen ke tanganku. Ini tabunganku. Hanya 1 miliar yuan. Aku tahu ini jauh dari sebanding dengan aset keluargamu. Tapi aku punya uang, jadi aku tidak akan mengincar uang keluargamu. Aku hanya ingin mengincarmu. Dia menatap mataku dengan penuh kasih. Kau mau tanda tanya? Bai Ningbing terpana di tempatnya. Angka 1 miliar yuan membuatnya serasa jatuh ke dalam gua es. Dia berlari dan merebut cincin dari tangan Hei Yao Yao. Mati-matian mencoba memakainya di jarinya sendiri. Fang Yuan, aku terima lamaranmu. Aku akan menikahimu. Ayo cepat pulang. Dia tidak berani menghadapi semua ini. Napasnya berat. Aku tidak ada hubungan denganmu. Mendorong Bai Ningbing. Aku segera memeluk Hei Yao Yao erat-erat. Aku mau. Suara Bai Ningbing bergetar. Fang Yuan, kenapa kau melakukan ini padaku? Orang yang kau suka jelas-jelas aku. Kenapa kau menerima lamaran orang lain hanya untuk membuatku marah? Orang-orang yang menonton mulai berbisik. Beberapa orang yang iri mulai mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Mungkin dia bajingan yang meninggalkan mantan pacarnya. Ya, tanda tanya. Dia menangis begitu sedih. Apa kalian tegah bersama di depannya? Aku melepaskan Hei Yao Yao dan menatap lurus ke arah Bai Ningbing. Ningbing, apakah menyenangkan bicara sendiri? Paling-paling kita hanya teman SMA. Aku pernah buta dan menyukaimu sebentar. Tapi setelah kau bersama Kinibo, aku sudah menjaga jarak darimu. Kau juga melahirkan anak untuk Kinibo. Kita semua punya kehidupan masing-masing. Kenapa kau masih menggangguku? Apa karena aku pernah menyukaimu? Aku harus menjadi budakmu seumur hidup. Setelah berbicara, aku pergi bersama Hei Yao Yao. Hanya Bai Ningbing yang ditinggalkan. Berdiri terpaku. Menjadi bahan gunjingan orang. Entah siapa yang mengunggah adegan ini di internet. Dan langsung menjadi heboh. Identitas kami semua terbongkar. Semua orang mulai mengucapkan selamat padaku dan Hei Yao Yao, pasangan emas ini. Dan semua orang mengutuk Bai Ningbing. Menyebutnya kodok yang ingin makan daging angsa. Melihat adegan ini, aku menghela napas. Mimpi buruk di kehidupan sebelumnya akhirnya berakhir.
Masalah pernikahan harus segera dipercepat. Awalnya, aku mengikuti Heoyo dengan akun kecil. Sesekali mengiriminya kata-kata penyemangat. Ternyata dia selalu tahu. Dia meninggalkanku selama bertahun-tahun karena rasa rendah diri. Agar pantas untukku, dia berusaha keras mati-matian. Dia bilang hubungan yang tidak setara pada akhirnya akan gagal. Dia tidak ingin dia berkorban untukku. Dia juga tidak ingin aku melawan keluargaku untuknya. Ibuku memegang tangannya. Tersenyum lebar. Kau gadis kecil. Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Keluarga kami tidak peduli dengan status sosial yang setara. Asal orangnya baik, itu sudah cukup. Aku dan Heoyo menikah. Dan tak lama kemudian, kami dikaruniai sepasang anak kembar. Hidup berjalan damai dan bahagia. Sementara Winingbing, ku dengar setelah keluarganya tahu aku menikah. Mereka hampir memukulinya sampai mati. Semua orang bilang dia terlalu jual mahal dan akhirnya menyesal. Mereka memaksanya datang meminta maaf padaku dan memohon pengampunan. Tapi aku dan dia sudah bukan orang dari dunia yang sama. Dia hanya bisa sesekali mendengar kabar tentang perusahaan kami. Dari majalah keuangan atau berita. Kemudian, ku dengar keluarganya memaksanya menikah dengan seorang bujangan. Ditukar dengan banyak mahar. Setelah itu, aku melihat kabarnya di berita sosial. Seorang wanita bermargamu. Pada pukul 8 pagi ini. Membunuh seorang pria bermarga Qin. Adegan itu berdarah. Saat ditangkap, wanita itu ingin bunuh diri. Terus bergumam bahwa asal dia mati, dia akan bisa kembali. Bai Ningbing perlahan tidak sadarkan diri. Semua masa lalu melintas di depan matanya. Dia hidup berkecukupan. Adalah Nyonya Fang yang dihormati semua orang. Sayangnya, orang yang dia cintai hanyalah Qin Yibo. Meskipun semua orang iri, dia berhasil naik status. Tapi yang dia hilangkan adalah cinta. Dia menyesal lagi. Biarkan aku mengulanginya lagi.